فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita masuk ayat yang ke-22 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun." Pada hari di mana kami akan mengumpulkan mereka semuanya, orang-orang yang berbuat syirik, wa ma kanu ya'budun, dan apa yang mereka sembah. Coba. Ya, jangan dirubah-rubah setelannya. Enggak, apanya? Bassnya kurang. Bassnya. Minuskan aja bassnya. Itu bass. Ya, minuskan aja bassnya. Enggak enak. Pada hari di mana kami akan mengumpulkan mereka semuanya. Siapa mereka? Lipat kaki. Orang-orang yang berbuat syirik dan sesembahannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa nanti dikumpulkan ini? Untuk dipermalukan di hadapan yang mereka sembah. Ditanya mereka, "Aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun?" Kemudian kami katakan kepada orang-orang yang berbuat syirik itu, di mana sekutu-sekutu kalian yang dulu kalian akui secara dusta? Maknanya az-za'am, taz'umun, pengakuan secara dusta. Al-iddia' al-kadhib, itu namanya az-za'am. Ghaliban itu fil kadhib. Mana dulu sekutu-sekutu kalian yang kalian akui sebagai sesembahan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala secara dusta? Ya kan? Secara dusta. Sebagaimana kemarin salah satu sebab kezaliman mereka adalah mereka mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak punya tandingan, mereka bilang punya. Mereka akui Allah punya tandingan. Secara apa mereka akui? Secara dusta. Sekarang ditanya di akhirat. Dikumpulkan dulu dengan sesembahannya supaya malu. Orangnya ada di situ soalnya. Mana tandingan-tandingan kalian yang dulu kalian jadikan sebagai tandingan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kalian masih di dunia? Ini bukan berarti sesembahannya nggak dikumpulkan, dikumpulkan. Ada di situ, ada. Kan kata Allah di awalnya apa? Wa yauma nahsyuruhum jami'an. Pada hari di mana kami mengumpulkan mereka semuanya. Al-ma'bud wal 'abid. Yang mengibadahi dan yang diibadahi. Semuanya dikumpulkan saat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memaksudkan bahwasanya ada atau tidaknya mereka sekarang, walaupun mereka bersama dengan kalian sekarang ini di akhirat, tidak bermanfaat bagi kalian. Keberadaan mereka saat ini pun tidak bermanfaat bagi kalian. Ada atau tidaknya adanya mereka sama. Nggak ada bisa mereka ngasih syafaat. Yang dulu kalian harapkan syafaat mereka, sekarang hari kiamat, ternyata mereka nggak apa ini, bisa ngasih apa-apa. Mana sesembahan kalian itu? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mempermalukan mereka, bahwasanya perbuatan mereka sama sekali tidak mendatangkan manfaat pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun? Mana tandingan kalian yang dulu kalian jadikan sebagai tandingan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin.
Ini luar biasa ya fitnahnya mereka ini. Dan tidak ada jawaban mereka dan uzur mereka. Fitnah di sini maksudnya jawabannya. Dan mereka tidak memiliki jawaban dan uzur untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala illa an qalu wallahi rabbina, kecuali mereka mengatakan bersumpah demi Allah, demi Rabb kami, ma kunna musyrikin, kami tidak berbuat syirik dulu. Udah. Ini luar biasanya ya, kawan. Futinu fid dunya wa futinu fil akhir. Mereka terfitnah di dunia dan terfitnah di akhirat. Sebagaimana mereka di dunia tidak mau dianggap melakukan kesyirikan, begitu mati pun masih juga ngeyel, nggak ngakui bahwasanya mereka dulu berbuat apa? Syirik. Padahal Allah sudah terang-terangan menanya, aina syurakaukum, mana tandingan-tandingan kalian selain Allah itu? Masih berani bilang apa? Makunna musyrikin. Enggak, kami dulu enggak apa? Syirik. Di dunia seperti itu tidak keadaan mereka. Sama, enggak ada yang terima. Enak aja kalian bilang kami ini apa? Berbuat syirik. Sampai akhirat juga seperti itu. Ini menunjukkan man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Barang siapa yang mati dalam suatu keadaan, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan itu. Ya kan? Kan itu rumus ya. Barang siapa yang mati dalam satu keadaan, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan itu. Sebagaimana dia apanya? Pas matinya. Maka dibangkitkannya pun juga seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasul SAW mengatakan gak usah dimandikan, gak usah diganti bajunya orang-orang yang mati syahid. Karena dia nanti akan bangkitnya apa? Seperti itu. Dengan darah-darahnya sebagai kebanggaan untuk dia. Tanda bahwasanya ini orang yang mati syahid. Orang yang ihram juga sama. Kafinuhu bisaubai. Kafani dia dengan dua pakaiannya itu, atasan dan bawahannya itu. Kenapa? Fa innahu yub'atsu mulabbiya, karena nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan apa ya? Bertalbiyah. Barang siapa yang mati dalam satu keadaan, dia akan dibangkitkan seperti itu. Baik kebaikan maupun kejelekan. Ketika mereka mati dalam keadaan terfitnah dengan kesyirikan, ketika bangkit pun masih juga dalam keadaan apa ini? Dalam keadaan kesyirikan. Enggak ngakui juga bahwasanya yang dilakukan syirik. Mati dalam keadaan terfitnah, bangkit pun masih terfitnah. Ini luar biasa. Nas'alullah husnul khatimah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akhir yang baik. Nah, agar kita dibangkitkan seperti itu keadaannya. Ketika kita mati bagaimana keadaannya, kita harapkan kita seperti itu ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma kunna musyrikin, kan? Sampai bersumpah lagi mereka untuk melepaskan diri mereka dari tuduhan syirik. Wallahi rabbina. Pakai dua sumpah, pakai lafaz Allah, pakai lafaz Rabb. Demi Allah, demi Rabb kami, ma kunna musyrikin, kami dulu enggak berbuat syirik. Nah. Unzur, kata Allah. Coba lihat itu. Ayo kita ketawai mereka ini. Lihat bagaimana mereka ini. Lihat keadaan mereka ini. Dengan penuh ketakjuban, keheranan kita melihatnya. Unzur, lihat pada mereka wahai Nabi. Kaifa kadzabu ala anfusihim, bagaimana mereka mendustakan atas diri mereka. Jelas-jelas badannya, perbuatannya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bisa-bisanya lisannya mengatakan tidak berbuat apa? Syirik. Mendustakan siapanya? Dirinya sendiri. Jelas-jelas beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala masih enggak ngaku melakukan apa? Kesyirikan. La ilaha illallah. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftaru, dan hilang dari mereka. Dhalla aizala. Hilang dari mereka, wa ghaba, gaib dari mereka. Dan hilang dari mereka apa yang dulu mereka dustakan, yang mereka ada-adakan. Berupa kesyirikan, semuanya hilang. Hilang semua harapan mereka bahwasanya mereka sembah bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalla anhum aizala anhum ma kanu yaftar. Ini luar biasa ya kan, ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang membantah kesyirikan tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat pun Allah bantah dan Allah jelaskan kebatilannya, bahwasanya kesyirikan itu tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun di akhirat. Waliyadzubillah. Ini sampai ayat ke-24 masih ceritanya tentang apa ini? Tentang tauhid semuanya. Dan bantahan kepada orang-orang yang berbuat syirik. Dari ayat pertama sampai sekarang. Ceritanya masih tentang apa ini?
Masih tentang tauhid, tentang syirik. Nah, qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala, Allah mengabarkan dalam ayat-ayat tadi, an ma'ali ahli syirki yaumal qiyamah, tentang akhir dari orang-orang yang berbuat syirik pada hari kiamat. Akhirnya bagaimana? Endingnya itu. Wa annahum yus'alun. Mereka nanti akan ditanya. Wa yuwabbahun. Dan dicela. Diejek. Direndahkan. Wa yuqalu lahum. Dikatakan kepada mereka. Aina syuraka iyalladzina kuntum taz'umun. Mana yang kalian jadikan sebagai tandingan untukku, yang dulu kalian akui secara dusta di dunia bahwasanya itu adalah tandingan untukku. Ai innallaha laisa lahu syarik, maknanya adalah Allah enggak punya sekutu. Wa inna madzalika ala wajhi za'am minhum wal iftira. Itu hanyalah dari sisi kedustaan, pengakuan secara dusta dari mereka dan perbuatan yang mengada-ada dari mereka. Iftira, mereka saja mengada-adakan itu. Aslinya Allah nggak punya apa? Aslinya Allah nggak punya apa? Aslinya Allah nggak punya? Aslinya Allah nggak punya apa? Dirga. Nah, coba diperhatikan ke sini. Coba latihan mendengarkan. Ngantuk-ngantuk apa? Geser-geser. Latihan mendengarkan gitu. Allah nggak punya apa? Sekutu. Allah nggak punya tandingan. Tandingan-tandingan di situ ala wajhi za'am. Hanya ngikuti sesuai dengan sangkaan mereka saja. Aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun ay innallaha laisa lahu syarik wa inna madzalika ala wajhi za'am minhum wal iftira. Tsumma lam takun fitnatuhum. Kemudian tidak ada uzurnya mereka. Ay lam yakun jawabuhum. Mereka tidak punya jawaban. Hina yuftanun, ketika mereka ditanya, itu maksudnya. Wa yuftabarun, dan karena mereka diuji dengan pertanyaan tadi, bidzalika soal, apa fitnahnya? Fitnahnya mana? Pertanyaan tadi. Fitnah kubur kan pertanyaan apa? Kubur. Nah, ketika ditanya kepada mereka, aina syuraka ukumul ladina kuntum taz'umun. Mana tandingan-tandingan kalian itu? Kemudian mereka tidak punya jawaban ketika mereka ditanya dengan pertanyaan seperti itu, illa inkarahum li syurakaihim wa halifahum annahum ma kanu musyrikin, kecuali pengingkaran mereka atas kesyirikan mereka dan sumpahnya mereka bahwasanya mereka bukan termasuk orang yang berbuat syirik. Cuma itu toh. Ini ibarat maling, kamu udah terbukti bilang kamu maling, enggak, aku enggak maling. Cuman gitu saja. Nggak bisa mendatangkan bukti apa-apa untuk menolak tuduhan kepada dirinya. Cuma membalikkan saja. Kamu maling? Enggak, aku nggak maling. Kamu syirik? Enggak, aku nggak syirik. Supaya makin yakin, tambahi sumpah. Nah. Unzur muta'ajjiban minhum wa min ahwalihim. Lihatlah dengan penuh keheranan kepada mereka dan keadaan mereka. Kaifa kadzabu ala anfusihim. Ay kadzabu kadziban ada bil khasar ala anfusihim wa darrahum wallahi ghayatadh darar. Mereka berdusta dengan kedustaan yang kembali dengan kerugian atas diri mereka dan merugikan mereka sama darar, memudaratkan mereka demi Allah dengan sebesar-besarnya kemudaratan. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun minasyuraka alladzina za'amu ma'allah za'amuhum ma'allah, dan telah hilang dari mereka pada hari itu apa yang dulu mereka ada-adakan dari tandingan-tandingan sekutu-sekutu yang mereka akui bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, dari tuduhan mereka dengan ketinggian yang besar. Nah, sehingga ini mafhum ya ceritanya ayat ini. Ceritanya ayat ini adalah tentang akhir nasib orang-orang yang berbuat syirik di mana? Di akhirat. Bahwasanya mereka di akhirat nanti ditanya-tanya tujuannya bukan dalam rangka mau nanya jawabannya, bukan,
tapi dalam rangka untuk menjatuhkan mereka, mencela mereka, menjelek-jelekkan perbuatan mereka. Mana tandingan kalian sekarang? Coba. Padahal sengaja sudah diapakan oleh Allah. Dikumpulkan. Nggak berani mereka nunjuk ini. Di situ nggak berani. Karena mereka tahu bahwa saat itu tidak lagi mereka bisa mendatangkan apa ini? Manfaat. Ada atau tidaknya sesembahan mereka itu di situ sama sekali tidak bermanfaat. Sama saja ada atau nggak ada. Sehingga nggak ditunjuk itu. Padahal di situ. Wa yauma nahsyuruhum jami'an. Pada hari di mana kami kumpulkan mereka itu apa? Semuanya. Yang diibadahi dan yang mengibadahi. Semuanya ada di situ. Nah, nggak bisa punya ngasih jawaban kecuali hanya menolak. Ma kunna musyrikin, kami dulu nggak termasuk orang yang berbuat syirik waliyadzubillah. Sebagaimana mereka terfitnah di dunia, maka di akhirat mereka masih juga ini terfitnah. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya kan dari berapa ayat? 3. Dari 3 ayat tersebut, yang pertama adalah Itsbatu hasyril khalaiq jami'an. Penetapan adanya pengumpulan seluruh makhluk atal musyrikin wa ma'budatihim. Sampai-sampai orang-orang musyrikin dan sesembahan mereka juga dikumpulkan. Penetapan adanya pengumpulan seluruh makhluk. Sampai-sampai orang musyrikin dan sesembahan mereka. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini disebutkan ya dalam bab akidah? Di antara manfaat yang paling besar dan faedah yang paling besar yang diharapkan darinya adalah agar kita persiapan untuk menghadapi hari tersebut. Bahwasanya nanti kita dikumpulkan untuk dihisab, untuk dibalas perbuatan kita. Sehingga faedah mengimani hal-hal seperti ini adalah untuk menambah motivasi kita dalam melakukan persiapan menghadapi hari tersebut. Makanya disebut-sebutkan hal seperti ini. Nah, penetapan adanya pengumpulan makhluk pada hari kiamat sampai-sampai orang musyrikin dan sesembahan mereka. Faedah yang berikutnya, at-taqri' wa tandim lil musyrikin fi dzalikal yaum ala syirkihim. Penyesalan, pembuatan penyesalan kepada orang-orang musyrikin pada hari tersebut atas kesyirikan mereka. Celaan dan pembuatan penyesalan. Allah ingin buat mereka itu nyesal pada hari kiamat. Celaan dan pembuatan penyesalan atas orang-orang musyrikin atas kesyirikan mereka pada hari tersebut. Pada hari ketika dikumpulkan. Faedah yang berikutnya, takhalli syuraka wa tabarru'uhum mimman asyraka bihim ma'allahi ta'ala. Berlepas dirinya tandingan-tandingan yang selain Allah dari kesyirikan para penyembahnya. Berlepas dirinya tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan orang-orang yang menyembah mereka. Diam saja mereka. Nggak berani mereka maju menjawab pertanyaan kami ya Allah. Tandingan mereka dulu di dunia. Diam saja. Karena mereka tahu saat itu tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlepas diri semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Semuanya melepaskan dirinya dari tuduhan orang-orang syirik tersebut. Faedah yang berikutnya, man mata maftunan bu'isa maftunan kama anna man mata ala syai' bu'isa alaihi. Barang siapa yang mati dalam keadaan terfitnah, maka akan dibangkitkan dalam keadaan terfitnah. Dan itu rumus. Barang siapa yang mati dalam keadaan sesuatu, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Barang siapa yang mati dalam keadaan terfitnah, maka akan dibangkitkan
juga dalam keadaan terfitnah. Sebagaimana rumus, barang siapa yang mati dalam satu keadaan, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini menunjukkan kepada kita ya kawan, bagaimana bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, bahkan sampai kapan ini? Sampai akhirat pun masih ada bahayanya. Nah, Allah musta'an. Adapun ayat yang berikutnya, ayat yang ke-25, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.